Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Zulri. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 4 tentang JavaScript. Berbicara tentang JavaScript, JavaScript adalah sebuah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi web interaktif. JavaScript dapat dijalankan di sisi klien pada browser web untuk meningkatkan interaktivitas pada halaman web. Dan juga di sisi server menggunakan platform server seperti Node.js ini. Kita langsung saja masuk ke codingannya. Pada bagian ini pada codingan ini berfungsi untuk pada bagian variabel current player ini berfungsi untuk menyimpan informasi pemain yang sedang giliran. Masuk ke variabel board ini untuk mempresentasikan papan permainan dengan matriks 3x3. Di awalnya diisi string kosong. Pada bagian variabel game aktif menandakan apakah permainan masih berlangsung atau sudah berakhir. Pada function initializeBoard ini berfungsi untuk membuat elemen HTML untuk papan permainan, termasuk sel-selnya, dan menambahkannya ke dalam body dokumen. Pada function updateBoard ini berfungsi untuk mengupdate tampilan papan permainan di HTML sesuai dengan isi matriks board. Kita masuk ke function makeMove. Function makeMove ini berfungsi untuk bentar ya teman-teman. makeMove ini berfungsi untuk menghandle langkah yang dilakukan oleh pemain dalam permainan tic-tac-toe nanti. Dan pada if check-win ini memanggil fungsi check-win. Ini untuk memanggil fungsi check-win untuk memeriksa apakah pemain yang melakukan langkah terakhir telah memenangkan permainan. Jika iya, tampilkan pesan pemberitahuan dan setel game aktif menjadi false untuk mengakhiri permainan. Ini untuk memanggil fungsi checkDraw untuk memeriksa apakah permainan berakhir dengan hasil seri atau draw. Jika iya, tampilan pesannya akan menampilkan it's a draw. Masuk ke bagian function check-win ini. Pada bagian function check-win ini berfungsi untuk memanggil fungsi check-win di atas tadi. Pada bagian for ini digunakan untuk literasi melalui baris dan kolom pada papan permainan. Pada setiap literasi dilakukan pengecekan apakah terdapat 3 simbol pemain berturut-turut pada baris I atau kolom I. Jika iya, pemain tersebut memenangkan permainan dan fungsi mengembalikan nilai true. Pada bagian ini untuk mengecek apakah
dilakukan untuk diagonal jika terdapat 3 simbol pemain berturut-turut pada diagonal dari kiri atas ke kanan, kanan bawah, atau dari kanan atas ke kiri bawah, maka pemain tersebut memenangkan permainan dan fungsi mengembalikan nilai true. Pada return false ini berfungsi apabila jika tidak ada kondisi kemenangan yang terpenuhi pada baris, kolom, atau diagonal tadi, maka fungsi mengembalikan nilai false, menandakan bahwa tidak ada pemain yang memenangkan pertandingan. Nah, ini fungsi check draw ini digunakan untuk memeriksa apakah permainan berakhir dengan hasil seri atau draw. Nah, pada setiap literasi fungsi melakukan pengecekan apakah sel pada baris I dan kolom J masih kosong. Nah, jika ditemukan setidaknya satu sel yang kosong, fungsi mengembalikan nilai false, menandakan bahwa permainan belum berakhir dengan hasil seri. Nah, return true ini berfungsi apabila jika tidak ditemukan sel yang kosong pada papan permainan, fungsi mengembalikan nilai true ini menandakan bahwa semua sel pada papan telah terisi dan tidak ada pemain yang menang, sehingga permainan berakhir dengan hasil seri draw atau draw. Nah, inisialis board ini berfungsi untuk menginisialisasi papan permainan saat halaman web pertama kali dimuat. Nah, dan ini adalah HTML-nya. Nah, pada bagian body ini berfungsi untuk memanggil JavaScript yang kita buat tadi. Nah, dan ini adalah hasilnya. Player X win. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.